Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur kita memasuki minggu terakhir bulan Februari ini. Dan saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, penjagaanmu, pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar dikuatkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman terambil dari Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24 yang berbunyi demikian. Dan Henok hidup 65 tahun dan dia memperanakan Metusalah. Dan setelah memperanakan Metusalah, Henok hidup bergaul dengan Elohim 300 tahun dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Henok adalah 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Elohim, kemudian dia tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya. Luar biasa, Henok ini merupakan salah satu keturunan daripada Adam yang berasal daripada Set. Dan kita perhatikan usia Henok itu sangat singkat, hanya 365 tahun, dan selama 300 tahun dia bergaul dengan Yahweh tadi. Hari ini saya berikan temanya, untungnya bergaul dengan Yahweh. Sekali lagi, untungnya bergaul dengan Yahweh. Banyak orang senang kalau punya teman banyak atau sahabat. Dia senang karena bisa tukar pikiran, bisa bagi berkat. Kalau banyak teman katanya banyak rezeki. Itu sah-sah saja. Tetapi yang paling utama dalam hidup kita, ketika kita bergaul dengan manusia, kalau kita sakit, kalau kita jatuh miskin, belum tentu sahabat kita itu bisa menolong kita. Tetapi jika kita bergaul dengan Yahweh dengan sungguh-sungguh, maka kapanpun dimanapun dia selalu menolong dan menguatkan kita. Kata bergaul di sini berarti membangun hubungan yang erat dengan Yahweh itu. Sebagaimana kita perhatikan, Ayub itu seorang yang jujur dan saleh, sekalipun dia mengalami berbagai macam masalah. Hilang harta semua, hilang anak 10 dalam satu hari, tapi dalam kondisi demikian Ayub tetap bersekutu dengan Yahweh itu. Dalam Ayub pasal 2 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Dan Yahweh berkata kepada Satan, "Sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub, karena tidak ada seorang pun seperti dia di bumi, seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Elohim, dan menjauhi yang jahat, dan dia masih tetap memegang teguh kesalehannya, meskipun engkau telah menghasut aku melawan dia untuk menghancurkannya tanpa alasan." Jadi Ayub sudah mengalami banyak masalah, tetap dia memuji menyembah Yahweh itu dengan sungguh-sungguh. Tidak ada alasan dia untuk meninggalkan Yahweh karena ada banyak masalah. Tidak. Itu artinya dia tetap bergaul dengan Yahweh. Kita ingat juga bagaimana seorang janda bernama Hana, usianya 89 tahun. Dia tetap beribadah, memuji, menyembah Yahweh tiap hari, berdoa dan berpuasa di bait suci. Artinya dia bergaul dengan Yahweh itu. Kalau pemazmur mengatakan bahwa dalam Mazmur 1 ayat 2-3, yang kesukaannya adalah Taurat Yahweh siang dan malam. Jadi orang yang bergaul dengan Yahweh itu adalah bagaimana dia berjalan sesuai dengan apa yang Yahweh inginkan. Di dalam susah, di dalam senang, dia tetap memuji menyembah Yahweh. Apapun dunia yang sedang terjadi, dia tidak terpengaruh dengan keadaan dunia. Dia tetap membangun hubungan yang baik dengan Yahweh itu melalui doa, penyembahan, pembacaan firman, dan melakukan firman itu yang dia sudah mengetahui. Jadi bergaul dengan Yahweh itu sangatlah penting.
Nah, sekarang apa untungnya? Yaitu jika kita bergaul dengan Yahweh, pertama-tama dia tidak mengalami kematian. Kita sudah baca tadi, Henokh tidak perlu mengalami kematian. Begitu dia bergaul dengan Yahweh 300 tahun, terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Itu luar biasa. Karena apa? Hubungan dia dengan Yahweh sangat baik. Yang kedua, dia dijamin masuk surga. Jelas, setelah Henokh tadi terangkat, dia dibawa ke surga. Tidak mengalami kematian, dibawa naik ke surga. Ini luar biasa. Saya sering katakan, baru 2 orang yang lahir, hidup, terus naik ke surga tanpa mengalami kematian, yaitu Henokh dan Elia. Elia pun sama. Setelah dia dipanggil menjadi seorang nabi, maka dia terus bergaul dengan Yahweh itu, melakukan apa yang Yahweh perintahkan kepada dia, dan tiba-tiba dia terangkat ke surga, tidak mengalami kematian. Kalau ada nabi-nabi mengatakan nabi kami sempurna, padahal belum ada naik ke surga, masih dalam kubur, itu nabi yang palsu. Jadi perlu kita pahami juga, yang bergaul dengan Yahweh itu sudah pasti masuk surga. Yang ketiga, apa untungnya kalau bergaul dengan Yahweh itu? Yahweh memberitahukan rencana kepadanya, karena dia seorang sahabat daripada Yahweh itu. Itu peristiwa ya di dalam Kejadian pasal 18 ayat 17 sampai 21, bagaimana Yahweh mau menghukum kota Sodom dan Gomora. Maka Yahweh katakan, kalau aku tidak beritahukan kepada Abraham sahabatku itu, betapa aku bersalah. Karena apa? Apa yang aku rencanakan itu Abraham harus tahu, karena Abraham itu juga sahabat daripada Yahweh itu. Maka Yahweh beritahukan kepada Abraham bahwa dia akan membakar kota Sodom dan Gomora. Jadi kalau kita bergaul dengan Yahweh dengan sungguh-sungguh, apa yang Yahweh rencanakan yang akan terjadi di hari-hari akan datang terhadap manusia, terhadap dunia ini, dia akan beritahukan kepada kita kalau kita betul-betul bergaul dengan dia. Jadi betapa untung kita kalau kita bergaul dengan Yahweh itu. Yang keempat, apalagi untung kita bergaul dengan Yahweh itu, Yahweh menyelamatkan kita dari badai. Saudara ingat zaman Nuh, semua manusia yaitu melakukan kejahatan, kecenderungan hatinya. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 15, saya bacakan intinya saja. Dari ayat 5. Dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi, dan setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Dan Yahweh menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia itu di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Dan Yahweh berfirman, aku akan melenyapkan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, dari manusia sampai hewan, sampai yang merayap, sampai burung-burung di langit, karena aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Namun Nuh mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang pria yang benar, ia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim. Jadi ketika Yahweh mau menghancurkan bumi ini dengan air bah, maka Yahweh beritahukan dia akan menghukum. Yahweh menyelamatkan Nuh. Nuh bikin bahtera. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Dan Nuh buat bahtera itu sehingga datang air bah itu selama 40 hari 40 malam. Nuh selamat. Kenapa? Karena Nuh itu bergaul dengan Yahweh itu. Sehingga Yahweh menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Di dalam situasi zaman sekarang ini, keadaan dunia makin hari makin mengerikan. Perang di mana-mana, kejahatan di mana-mana, penyakit di mana-mana.
Jika engkau bergaul dengan Yahweh itu sungguh-sungguh, Yahweh pasti selamatkan engkau dari semua kejadian-kejadian yang mengerikan itu. Itu jaminan daripada Yahweh bagi orang-orang yang bergaul dengan Dia. Ya, bahwa Yahweh menyelamatkannya dari bencana, dari badai, seperti Nuh selamat dari air bah. Yang kelima, Yahweh mendengarkan doanya. Ya, seperti kita tahu, Ayub juga begitu Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya, maka Yahweh memberkati sahabat-sahabatnya. Yahweh juga melipat gandakan berkatnya kepada orang yang bergaul dengan Yahweh. Kita ingat, Ayub itu setelah lulus ujiannya, dia bergaul terus dengan Yahweh itu, maka di akhir hidupnya Yahweh menggantikan berkat yang hilang 2 kali lipat. Sekali lagi, Yahweh memberkati Ayub 2 kali lipat. Karena apa? Sekalipun banyak penderitaan, kesulitan, dia tetap menyembah Yahweh. Dia tidak pernah menyalahkan Yahweh. Dia tetap bergaul akrab dengan Yahweh itu. Makanya Yahweh lipat gandakan berkatnya kepada Ayub. Pada kesempatan ini, situasi sekarang ini engkau bergaul dengan siapa? Tiap hari engkau bangun pagi, lihat handphone, di jalan lihat handphone, bahkan saat ibadah pun dengar firman pun lihat handphone, bukan dengar firman, itu sama dengan engkau menghindari pergaulan yang baik dengan Yahweh itu. Harusnya kalau engkau bergaul dengan Yahweh itu, dimanapun engkau berada, engkau selalu memikirkan firman Yahweh itu, merenungkan firman itu, engkau simpan yaitu damai sejahtera di hatimu, karena itu pemberian daripada Yahweh itu, damai sejahtera itu. Engkau terus bergaul, engkau tidak takut sebab apa? Engkau yakin bahwa ada Immanuel, ada Yahweh yang menjagaimu setiap saat dimanapun engkau berada. Artinya engkau bergaul dengan Yahweh bukan hanya pada saat ibadah, bukan hanya pada saat berdoa, tapi apapun yang sedang kau alami dalam hidupmu, engkau yakin bahwa Yahweh itu sangat baik dalam hidupmu. Engkau percaya sepenuhnya kepada kuasa Yahweh itu, karena engkau tahu Dia adalah sahabatmu. Maka sahabat itu tidak akan berkhianat, karena Dia Yahweh yang sangat baik. Jadi kalau engkau hanya bergaul dengan handphone, bergaul dengan urusan kerjaan, urusan sekolah, urusan kampus, urusan usaha, tanpa engkau bersekutu dengan Yahweh, bergaul dengan Yahweh itu melalui doa dan pembacaan firman, bagaimana mungkin engkau bisa menang menghadapi situasi zaman ini? Oleh karena itu, belum terlambat. Saya ingatkan kepada engkau semuanya, supaya bangunlah hubunganmu dengan Yahweh itu dengan tekun, bergaul dengan Yahweh, tingkatkan doamu, tingkatkan penyembahanmu, tingkatkan pengenalanmu terhadap Yahweh, membaca merenungkan firman Yahweh itu, hiduplah sesuai dengan firman Yahweh itu, dan ketika Dia datang menjemput engkau, engkau layak masuk surga, karena orang-orang yang bergaul dengan Yahweh itu dibawa masuk ke dalam kerajaan surga, tinggal bersama dengan Dia. Oleh karena itu, sekali lagi tetap semangat bergaul dengan Yahweh itu. Jangan henti-henti yang kau merenungkan firman Yahweh itu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami kembali, supaya kami bergaul akrab dengan Engkau Bapa. Karena Engkaulah penjamin hidup kami. Selama kami di dunia ini, bahkan setelah kami meninggal, Engkau yang menjamin kami. Baik kesehatan kami, makan minum kami, kebutuhan kami, bahkan surga Engkau siapkan. Oleh karena itu Bapa, biar kami tetap bergaul akrab dengan Engkau dan bersekutu dengan Engkau apapun situasi yang sedang terjadi. Kami selalu membangun hubungan yang baik, bergaul akrab dengan Engkau Bapa. Terima kasih atas firman-Mu ini. Hidupkan supaya setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu dikuatkan, diteguhkan, dan mulai membangun hubungan yang baik, bergaul dengan Yahweh dengan sungguh-sungguh. Jika Engkau menyelamatkan Nuh, jika Engkau menyelamatkan Bapa Henok, jika Engkau menyelamatkan Elia dan Abraham,
Engkau juga pasti menyelamatkan kami yang sungguh-sungguh bergaul dengan Engkau. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak dalam usaha pekerjaan mereka dalam studinya. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu supaya tetap kuat teguh dalam melayani Engkau. Juga bangsa dan negara kami ini Engkau jagai supaya terhindar dari segala malapetaka, perpecahan, perang, pengadu domba. Tolong negara yang sedang dilanda perang supaya berdamai Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.